إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada khutbah berapa waktu yang lalu, entah berapa tahun yang lalu, khatib pernah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, begitu juga Imam Ibnu Majah. Yang hadis ini dikatakan sahih oleh para ulama karena syawahid-syawahid yang ada. Yang akhir daripada hadis itu belum sempat khatib jelaskan atau sampaikan. Mohon izin untuk kesempatan kali ini khatib jelaskan akhir daripada hadis tersebut, di mana hadis tersebut berbunyi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda alaihi salatu wassalam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Dan wallah khatib berani bersumpah bahwa kita sedang berada di tahun-tahun menipu tersebut saat ini. Bagaimana bentuk atau kenapa dikatakan tahun-tahun tersebut tahun yang menipu? Padahal sebenarnya tidak ada salah tahun, tidak ada salah masa. Tahun itu adalah zaman, masa, dan tidak ada salah masa. Yang salah orang yang hidup di masa tersebut. Imam Syafi'i katakan, na'ibu zamanana wal aibu fina. Kita kadang mencela zaman, mencela masa, padahal aib itu ada di kita. Bukan di masanya, bukan di tahunnya. Masalahnya adalah ada di orang yang hidup di tahun tersebut. Jangan sampai kita menjadikan ya hadis ini jadi dalil kita untuk mencela masa. Enggak boleh. Karena Allah katakan fa inni anad dahr. Sesungguhnya saya adalah dahr. Allah yang menciptakan masa. Bila kita mencerca masa, mencela bulan, mencela tahun, sama halnya kita mencela Allah, Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian, apa fenomena yang terjadi di tahun-tahun menipu tersebut? Kata Rasul, yusaddaqu fihal kadhib. Orang pendusta dibilang jujur. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Di tahun-tahun menipu itu, ya, orang yang jujur dibilang pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang pengkhianat, ya, pengkhianat ulung dibilang orang amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Sedangkan orang yang apa? Ya, orang yang sangat amanah malah dibilang pengkhianat. Yang khatib ingin titik beratkan yang belum sempat disampaikan di khutbah kita yang entah berapa tahun yang lalu adalah wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Dan akan berbicara di tahun-tahun tersebut, akan berceramah, akan berfatwa di tahun-tahun menipu tersebut ar-ruwaybidah. Rasul pakai isim tasghir. Rabid jadi ruwaybid. Anak santri tahu. Tasghir, isim tasghir. Untuk menghinakan, litahqir, litasghir, untuk mengecilkan, menghinakan. Ya, ruwaybid, benar-benar hina, dina, bodoh, nggak ngerti apa. Itu ruwaybid. Makanya ketika Rasul mengatakan demikian, wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah,
akan berbicara, akan berceramah, akan berkhutbah di hadapan manusia, ya. Yaitu siapa? Ar-Ruwaibidah. Ini kalimah jadidah kalau bisa dikatakan. Ini adalah kalimat yang baru di telinga para sahabat. Baru dengar kalimat atau mustalah Ruwaibidah. Maka menjadikan para sahabat ya bertanya kepada Nabi SAW, qila wa mar Ruwaibidatu ya Rasulullah. Lantas apa yang kau maksud dengan Ruwaibidah itu? Siapa mereka Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Maka Rasul alaihi salatu wassalam mendefinisikan langsung makna Ruwaibidah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ar-rajulut tafih yatakallam fi amril ammah. Yaitu seorang laki-laki yang tafih, hina, dina, ya, nggak punya ilmu sama sekali, wala hatta bahasa Arab nggak paham, tapi berani bicara di depan umat. Dan khatib langsung pernah ngetes sebagian mereka yang begitu viral di TV, tak ajak bahasa Arab nggak ngerti. Lagi mana Quran, hadis pakai bahasa Arab? Gimana bisa paham benar-benar? Pemahaman yang baik, yang benar apabila bahasanya Quran, bahasanya hadis tidak dipahami, tidak dipelajari. Ini aib. Khawatir masuk dalam kategori Ruwaibidah. Waliyadzubillah. Ya. Karena sekali lagi gimana dia bisa memahami dengan baik apa yang Allah maksud, apa yang Rasul maksud dalam hadisnya. Kalau dia tidak memahami bahasanya. Ini penting sekali. Orang secara umum aja Syekhul Islam Taimiyah katakan rahimahullah, belajar bahasa Arab itu wajib bagi kaum muslimin. Apalagi yang tasaddur di hadapan umat, yang muncul di hadapan umat, berbicara, berceramah, bahkan di televisi, di medsos dan seterusnya. Allah anta ta'allamul lughatal arabiyyah. Belajar. Belajarlah bahasa Arab, ya. Belajarlah bahasanya Quran, bahasa hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Moga-moga kita bisa benar, paham dengan benar apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dengan penjelasan dari salaful ummah. Kemudian sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla, dalam riwayat lain ar-rajulus safih, langsung bahasanya tegas dalam sebagian riwayat, yaitu laki-laki yang dungu, bodoh, benar-benar nggak punya ilmu, ya, tapi beraninya luar biasa, ya. Keberanian dia untuk berceramah, ya, keberanian dia untuk berfatwa, ya, itu apa? Mengalahkan ilmunya, mengalahkan pengetahuan dia, ya. Ya subhanallah. Seharusnya ilmunya yang mengalahkan daripada apa? Ya, keberanian dia. Tapi yang ada adalah keberaniannya, karena saking beraninya, ya, dia berani muncul dan berfatwa di hadapan umat tanpa ilmu. Terkalahkan ilmunya oleh keberaniannya, waliyadzubillah. Dan ini musibah. Ini musibah. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang tergelincir dalam berfatwa di hadapan manusia. Salah, keliru, bahkan menyesatkan. Yang Hasan al-Basri katakan zallatul alam. Ya, tergelincir, tersesatnya satu orang alim menjadikan dunia menjadi tersesat juga. Apalagi dia sangat viral, sangat terkenal, ya, dikenal umat, ya, sedunia tahu dia. Sekali dia mengeluarkan fatwa yang menyimpang, banyak manusia yang tersesatkan. Waliyadzubillah. Kemudian sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla, dalam riwayat lain dikatakan al-fuwaisiq yatakallam fi amril ammah. Ruwaibidah itu adalah orang fasik, dan betapa banyak orang fasik bicara agama hari ini. Tidak bisa kita pungkiri, bapak-bapak yang hadir di sini semua kita meyakini, tahu dan lihat, nonton bahkan sebagian kita orang-orang fasik bicara tentang agama. Berpenampilan ya apa? Ya, orang yang tahu ilmu, seolah-olah dia berilmu, kemudian apa? Berbicara di hadapan manusia. Ternyata hakikat orangnya adalah orang fasik. Dan betapa banyak itu. Hati-hati. Hati-hati. Yang ini semua kalau tampak, khatib sangat mengkhawatirkan Raisul Dajjalin, Raisul Kadzabin, pemimpinnya, gembongnya, pendusta, yaitu Dajjal. Itu akan segera datang kalau sudah begitu kondisinya. Ya. Banyak orang-orang yang waliyadzubillah. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, apabila ini muncul, ini tampak di tengah-tengah manusia, semakin ramai, maka dikhawatirkan raisnya Dajjal, ya, Al-Kadzab, yaitu Dajjal akan segera muncul, waliyadzubillah. Jadi fenomena yang sangat kita, ya, miris melihatnya adalah yang tiku fiha ar-Ruwaibidah. Di tahun tersebut, ya, tahun-tahun menipu itu akan berbicara orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Ruwaibidah, di mana dia bermunculan di hadapan manusia, padahal dia tidak memiliki ahliyah,
padahal dia tidak memiliki kemampuan untuk berbicara tentang perkara tersebut. Ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan fenomena yang seperti ini dalam hadithul Bukhari juga, sidang Idul Jumat yang khatib cintai, di mana beliau bersabda, dan hadis ini kita rata-rata hafal, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Dalam riwayat lain, min suduril ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia ini dengan dicabut begitu saja, enggak. Ya. Akan tetapi dicabutnya ilmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin yuqbadul ilmu biqabdil ulama. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dari manusia dengan diqabdil ulama. Ada sebagian menafsirkan qabdil ulama ay nisyanul ulama ilmahum. Yaitu ulama itu lupa ilmunya. Itu makna qabd. Tapi kurang tepat. Yang lebih sahih makna daripada qabdil ulama ay mautul ulama. Wafatnya para ulama. Itu makna ya qabdil ulama yang tepat. Ya. Yaitu apa? Matinya atau meninggalnya ulama, itulah cara Allah mencabut ilmu dari manusia. Sesuai dengan ungkapan sahabat yang mulia, mufassir sahabat yang muda belia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala guru beliau meninggal, Zaid bin Thabit, penulis Al-Quran satu-satunya dari kalangan Ansar, ya, itu ya ketika Zaid bin Thabit meninggal radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Abbas mengatakan, man arada an yanzura kaifa yaqbidullahu al-ilma falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin tahu bagaimana, penasaran gimana cara Allah cabut ilmu, lihat orang ini, yaitu Zaid bin Thabit sudah wafat. Beginilah Allah mencabut ilmu. Yang apabila orang berilmu meninggal, ya, meninggal orangnya, terkubur pula ilmunya. Terkubur jasad ya orangnya, maka apa? Ilmunya juga terkubur. Maka sebelum orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kita meninggal, segera kita keruk ilmu mereka, duduk di majelis mereka, jangan malas, supaya kita tidak istiqomah di atas keawaman dan kejahilan. Waliyadzubillah. Kemudian sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla, apa fenomena buruk yang akan terjadi? Ya. Apa pemandangan jelek yang terpampang akan kelihatan apabila para ulama sudah pada meninggal? Orang-orang alim, ya, ulama rabbaniyin yang benar-benar tamassuk bil kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah itu pada meninggal. Apa fenomena dan pemandangan jelek yang akan kita lihat? Dan itu pasti Nabi yang bilang alaihi salatu wassalam, ittakhadhan nas hatta idza lam yabqa alimun, dalam riwayat lain yubqi aliman, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Ini fenomena jelek yang akan kita lihat. Bahwasanya apabila orang-orang yang berilmu, ulama itu sudah meninggal satu persatu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, maka manusia akan mengangkat orang-orang yang jahil, orang-orang yang nggak punya ilmu, bahasa Arab saja nggak paham, sebagai ru'asa, muncul, ditaruh di mimbar, ditaruh di kursi kajian, ditaruh di atas mimbar. Subhanallah. Ittakhad, jadikan, diambil sebagai apa? Panutan. Yang manusia kembali kepadanya, nanya, ini halal apa haram, ini boleh apa nggak boleh, dan seterusnya. Padahal juhala, bukan khatib yang bilang, Nabi yang bahasakan juhala, bodoh. Tapi didatengin, dijadikan panutan, waliyadzubillah. Dan ini Rasulullah SAW dahulu pernah mengatakan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya apa? Pernah Rasulullah SAW, ini terkait orang-orang yang pintar ceramah, beretorika, ya, apa, hanya kalam, langka kita dengar dia bawa ayat, hadis, jarang. Qala al-alim fulan menjelaskan ayat ini, ya, begini, berkata ulama fulan menjelaskan hadis ini, begini, dan jarang kita dengar kayak gitu. Yang ada ngawur ngidul, ujung-ujung talak gelak tawa. Ya. Ini fenomena khatib harus sampaikan. Mungkin sedikit yang berani, kita harus berani sampaikan fenomena biar kita nggak tertipu oleh orang-orang seperti itu. Ya, hanya bisa ngelawak, ya, jadi majelis gelak tawa dan seterusnya. Nggak ada ilmunya, pulang-pulang yang dia bawa apa? Oh lucu, oh kocak. Apa itu ilmu? Kita pengen orang tuh pulang bawa ilmu untuk anak istrinya. Nyampe ke saya, tadi dapat begini loh istriku. Tadi bapak dapat ini ilmu, oh jadi terjantain nggak boleh. Dan itu yang kita inginkan, bukan pulang-pulang, oh, kocak ya. Nggak bisa. Nggak pinter-pinter umat kalau kayak gitu.
Waliyadzubillah, sidang ilmu yang cintai. Ini yang pernah Rasulullah SAW sabdakan. Innakumul yawma fi zamanin kathiru ulama'uhu qalilu khutaba'uhu. Sesungguhnya kalian, kata Rasul di hadapan para sahabat, kalian sekarang hidup di zaman ulamanya wakai banyak sekali. Sahabat-sahabat itu rata-rata alim semua. Murid-muridnya Rasul dididik langsung oleh lisan yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berilmu. Yang muncul untuk berceramah sedikit. Yang muncul untuk berfatwa sedikit. Bahkan sebagian mereka saking hati-hatinya, Pak ya subhanallah, khatib sendiri jadi malu. Ketika mereka ada satu permasalahan, datengin sahabat fulan. Yang fulan aja saya nggak siap jawab. Sahabat fulan, dipindahin ke sahabat fulan. Sahabat fulan begitu juga. Fulan aja. Muter sampai 100 sahabat. Balik ke orang yang pertama, nggak dapat jawaban. Hati wara, kehati-hatian. Di saat hari ini, Masya Allah, serampangan. Ya. Bahkan muncul di televisi. Ya. Kalau kepepet nggak bisa jawab, ya dipelintir-pelintir kemana-mana, ujung-ujungnya bercanda. Dan saya lihat itu, khotib lihat itu. Pak ya subhanallah. Apa doa supaya kita tidak terlilit utang? Ya jangan ngutang. Itu ilmiah. Wah, gimana kalau umat kecewa kalau kayak gitu? Ditanyakan tentang perkara serius kok jadi candaan dan seterusnya. Pak ya subhanallah. Kemudian sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai Subhanahu wa ta'ala, kalian hidup di zaman yang ulamanya banyak, ya, sedikit tukang ceramahnya. Ini Rasul yang bilang. Jadi kalau ada yang ini bukan khatib yang disalahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyampaikan seperti ini. Khatib harus sampaikan. Hanya nyambung lidah saja Rasulullah SAW. Ya. Kemudian sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai, ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ya'ti min ba'du zaman kathiru khutaba'uhu qalilu ulama'uhu. Dan akan datang setelahnya nanti, ya, masa di mana tukang ceramahnya banyak sekali, tapi ulamanya dikit sekali. Yang berilmu, benar-benar berilmu, yang rasikhin dalam ilmunya, sedikit sekali. Nihil, sedikit. Yang bilang bukan khatib, Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan demikian. Ya. Kemudian dalam lanjutan, sebagian riwayat lanjutan hadis tersebut, katsirun mu'tuh. Di zaman sekarang, di zaman kalian hidup sekarang, yang tukang dermawan ngasihnya itu banyak. Qalilun sa'ilu. Peminta-mintanya, pengemisnya dikit. Ya. Al-ilmu al-amalu fi khairun min al-amal. Beramal, al-amalu fi khairun min al-ilm. Beramal di hari ini lebih utama dibandingkan ilmu, kata Rasulullah SAW. Karena untuk amal, untuk pengetahuan, tinggal mereka lihat Rasul begini, begitu, Rasul melakukan ini, udah jadi ilmu bagi mereka. Otomatis jadi ilmu perbuatan Rasul yang mereka tonton langsung. Ya. Kemudian kalau di akhir zaman nanti, ya, kathirun sa'iluhu qalilun mu'tuhu. Tukang pemekirnya, tukang minta-mintanya, atau ya pengemisnya banyak, yang ngasih sedikit di akhir zaman itu. Wal ilmu fihi khairu minal amal. Dan berilmu di akhir zaman itu lebih utama. Dua-duanya utama, tapi berilmu lebih utama di zaman tersebut dibandingkan amal. Kenapa? Kebodohan merajalela. Musuh nyata yang namanya kebodohan merajalela. Yang harus kita perangi, harus kita serang musuh nyata yang namanya bodoh ini dengan kita talabul ilmi. Sidang Idul Jum'ah khatib cintai. Sempatkan dari waktu-waktu antum yang begitu sibuk dengan urusan perkara dunia, sempatkan, selipkan, nafkahkan, nafakohkan, infakkan sebagian dari waktumu untuk duduk di majelis ilmu agar kita bertambah ilmu, menyembah Allah atas dasar basirah dan ilmu. Ya, yang Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, man abadallaha bijahlin afsada akthar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan modal kejahilan, tidak pakai ilmu, dia akan merusak dalam agama ini lebih banyak dibandingkan memperbaiki. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang Idul Jum'ah khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah fenomena yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian abad yang lalu. Bahwa fenomena sebuah perkara sudah disandarkan kepada yang bukan ahlinya. Ini musibah. Musibah.
Sehingga Nabi dalam hadits Bukhari dari jalan Abu Hurairah juga bersabda, "Idza wussidal amru," dalam riwayat lain, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila perkara sudah disandarkan, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, nggak punya skill dia, tapi diserahkan kepadanya, maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancuran, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mufassir sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman, beliau pernah mengatakan dalam potongan ucapan beliau, nggak mungkin khotib bacakan semua karena waktu yang sangat singkat, ya. Beliau mengatakan, la ya'ti alaikum yaumun illa wa huwa aqallu ilman minal yaumil ladzi madha ay qablah. Fa idza dhahaba al ulama istawa an-nas fala ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar fa inda dzalika yahlakun, kata beliau. Ya, dalam athar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, potongannya ada sebelumnya agak panjang. Beliau mengatakan, tidak datang kepada kalian satu hari kecuali ya ilmu di hari tersebut lebih kurang dibandingkan hari kemarin. Jadi setiap hari kita lewati, ilmu makin berkurang, jemaah. Ilmu makin berkurang dibandingkan hari yang kemarin. Terus sampai kita berjumpa dengan Allah Azza, sampai kiamat. Ya. Sampai kiamat, ilmu terus berkurang dari hari ke hari. Terkubur. Apalagi ahlinya pada meninggal. 1, 2, 3 bergiliran itu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan terjadi apabila apa? Ya, ilmu semakin berkurang dibandingkan hari kemarin. Ya, beliau mengatakan fa idza dhahabal ulama, apabila para ulama sudah pergi, sudah meninggal, istawan nas. Ya, sudah. Samalah manusia. Antara si ustadz dengan jamaah sama aja. Sama-sama nggak punya ilmu. Itu Abdullah bin Mas'ud yang bilang, ya. Sahabat, ulama, sahabat yang bilang. Istawan nas. Antara ustadz dengan jamaah sama aja. Sama-sama nggak punya ilmu. Yang penting bisa mimpin ini, mimpin itu. Udah ulama dah katanya. Waliyadzubillah. Padahal nggak punya ilmu. Kemudian, sidang Idul Jumat yang hatib cintai SWT, apabila sudah sama antara yang dikatakan alim dengan jamaahnya sama aja nggak punya ilmu, maka apa? Akhirnya apa? Fala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar. Akhirnya tak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Alah, sama aja, kita nggak usah suruh kita berbuat ini, nggak usah ngelarang kita, sama aja. Waliyadzubillah. Fa inda dzalika yahlakun. Di saat itulah mereka akan binasa, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Makanya sidang Idul Jumat yang hatib cintai, jauh-jauh hari, semisal sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di masa beliau bagaimana sekarang? Di masa beliau telah teriak di Syam. Di kota Syam sana beliau teriak di hadapan manusia. Ya, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, alaikum bil ilmi qabla an yurfa. Ala inna raf'ahu dhihab ahlihi. Wahai sekalian manusia, wajib mesti kalian untuk menuntut ilmu. Belajar ilmu kalian, ngaji kalian, duduk di majelis ilmu kalian. Jangan malas, jangan gengsi, jangan sombong. Duduk kalian di majelis ilmu. Wajib kalian menuntut ilmu. Sebelum ilmu itu diangkat, ketahuilah diangkatnya ilmu dengan perginya ahli ilmu, diwafatkannya ahli ilmu. Yang ketika Mu'adz bin Jabal meninggal, semua murid-muridnya menangis. Ditanyakan, kenapa kalian menangis? Karena apabila Mu'adz pergi, ilmunya juga ikut pergi. Eman-eman kalau kita masih punya ustadz yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, yang ilmunya Masya Allah. Apalagi yang masih muda-muda, ilmunya dalam, itu bersimpuhlah di situ. Sabarlah duduk sama mereka. Ya, oh dia begini, mau cari ustadz yang nggak ada kurangnya dari mana? Ada di dunia ini ustadz atau ulama yang nggak ada kurangnya? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada, kalau mau cari guru yang nggak ada kurangnya, kata siapa? Kata Imam Malik, nggak ada nuntut ilmu di dunia ini berarti. Karena mau cari ya alim yang sempurna ya nggak ada. Ya, pasti ada kurang. Ya. Maka kita sabar menuntut ilmu. Imam Abu Hanifah emang nggak ada kurangnya, hatta dalam masalah akidah ibaratnya beliau. Tapi apakah orang akan meninggalkan majelis beliau karena beliau ada keliruan dalam masalah akidah, misalnya dan seterusnya? Tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan, pasti ada salah, keliru dan seterusnya. Ya, manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi Idul Jumat yang hatib cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kata beliau, ketahuilah bahwasanya perginya ilmu dengan wafatnya atau perginya ahli ilmu, dengan meninggalnya ahli ilmu. Yang Hasanul Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, mautul alim zulmatun fil Islam.
meninggalnya satu orang berilmu, ulama, rabbani, meninggal satu saja, itu zulmatun fil Islam. Musibah besar dalam Islam itu. Dan tidak ada musibah terbesar kecuali ketika meninggalnya ulama pertama umat ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sidang Idul Jumat yang Khatib cintai. Mari kita belajar. Mari kita menuntut ilmu. Ya, jangan sampai kita menjadi pelakon, ya, salah satu di antara pelakon dekatnya kiamat. Jangan sampai kita salah satu pelakon ciri-ciri kiamat yang Rasul sebutkan bahwasanya min asyratis sa'ah, di antara ciri-ciri kiamat itu an yurfa'al ilmu wa yakthurul jahlu, ya, wa yashrabul khamru wa yafshuz zina. Di antara ciri-ciri kiamat itu adalah diangkatnya ilmu, menyebarlah kebodohan, diminumnya khamr, zina merajalela. Jangan sampai kita jadi pelakonnya. Sidang Idul Jumat yang Khatib cintai. Sekali lagi Khatib ingatkan, nasihati Khatib dan diri kita, Khatib pribadi dan kita semua, sempatkan dari kesibukan dan waktu-waktu kita yang ada, infakkan sebagian untuk duduk di majelis ilmu. Angkat kebodohan dari diri kita dan kelak dari orang lain. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا لا تختلفوا وتختلف قلوبكم. lurus rapat karena adalah untuk syaitan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.